Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Sari dari kelas 12 MIA. Saya akan menjelaskan tentang biografi dan metode Sunan Kalijaga. Masa kecil Sunan Kalijaga yang bernama asli Joko Said lahir pada tahun 1450 Masehi. Ayahnya bernama Wala Tikta yang merupakan keturunan Ronggowale, yaitu pemberontak Majapahit yang legendaris. Dikatakan bahwa Adipati Arya Wali Tikta telah masuk Islam sebelum lahirnya Joko Said. Namun, sebagai seorang Muslim, ayah Sunan Kalijaga terkenal sangat kejam dan taklid pada pemerintahan Majapahit yang beragama Hindu. Misalnya, mematokkan pajak yang sangat tinggi pada rakyat. Joko Said atau Sunan Kalijaga yang masih sangat muda terang-terang menentang kebijakan yang dibuat oleh sang ayah. Puncak pembangkangan Joko Said terhadap ayahnya adalah saat dirinya membongkar Lumbu Kadipaten dan kemudian membagikan padi melewati lumbung untuk rakyat Tuban yang pada masa itu dalam kelaparan karena kemarau yang panjang. Karena yang dilakukan Sunan Kalijaga tersebut, tentu sang ayah murka dan menggelegar sidang yang bertujuan untuk mengadili Sunan Kalijaga. Joko Said atau Sunan Kalijaga mendapatkan pertanyaan tentang apa yang dilakukannya. Tentu saja kesempatan tersebut tidak disia-siakannya dengan alasan ajaran agama Sunan Kalijaga menentang kebijakan menumpuk makan di lumbung sementara banyak rakyat dalam kelaparan dan kemiskinan. Karena sifat angkuh yang dimiliki sang ayah Sunan Kalijaga menganggap bahwa Sunan Kalijaga telah mengguruinya tentang agama. Akhirnya Sunan Kalijaga pun diusir dari istana Kadipaten dan diperbolehkan pulang jika mampu menggetarkan Tuban dengan bacaan ayat Al-Quran. Maksudnya adalah ketika Sunan Kalijaga telah memiliki banyak ilmu agama dan terkenal dakan ilmunya. Sunan Kalijaga rupanya belum jera dengan hukum yang didapatkannya. Sunan Kalijaga tetap mengambil makanan dari orang-orang kaya yang pelit untuk dibagikan pada rakyat jelata. Dalam melakukan aksinya, Sunan Kalijaga menggunakan pakaian serba hitam sampai pada suatu hari Sunan Kalijaga dijebak oleh perampok yang sebenarnya. Para perampok yang asli mencuri dan melakukan pemerkosaan pada wanita dengan menggunakan pakaian seperti yang dikenakan oleh Sunan Kalijaga saat mengambil makanan. Saat Sunan Kalijaga ingin menyelamatkan wanita tersebut, perampok yang asli berhasil melarikan diri. Sunan Kalijaga pun akhirnya terjebak dan menjadi kambing hitam karena sudah dikepung oleh masyarakat. Akhirnya sang ayah sangat kecewa dan benar-benar mengusirnya sangat jauh. Nama asli Sunan Kalijaga yaitu berasal dari kata kali atau sungai dan jaga yaitu menjaga. Istri dan anak dari Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Saroh, yaitu putri dari Maulana Ishak, dan memiliki putra-putri bernama Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Sofia, dan Dewi Rakayuh. Metode dakwah Sunan Kalijaga menggunakan metode yang tidak jauh berbeda dengan Sunan Bonang. Dalam melakukan dakwahnya, Sunan Kalijaga memilih paham keagamaan, salaf, dan kesenian sebagai saran berdakwahnya. Sunan Kalijaga juga sangat memahami dan toleran terhadap adat istiadat budaya lokal masyarakat. Sunan Kalijaga mendekati masyarakat secara halus, perlahan, dan mengikuti tradisi dan adat istiadat masyarakatnya. Dalam dakwah Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, gamelan, wayang, dan suara suluk. Lagu suluk diciptakannya sendiri dan masih sangat populer sampai saat ini, yaitu Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Dalam hal tersebut, Sunan Kalijaga yakin bahwa jika masyarakat sudah memahami tentang ajaran Islam, maka dengan sendirinya kebiasaan budaya yang lama juga akan hilang. Metode seni yang dibawa oleh Sunan Kalijaga dianggap sangat efektif karena berhasil membuat sebagian besar adipati Jawa masuk agama Islam seperti Adipati Pandaran, Kebumen, Kartasura, Banyumas, dan Pajang.
Perjuangan para pendahulu seperti Wali Songo dalam menyiarkan agama Islam memang harus dihormati dan dilanjutkan. Contohnya, saat mengajak orang lain untuk masuk agama Islam, maka harus menggunakan kata-kata yang halus, metode yang santun, perlahan, dan menarik perhatian dan juga hatinya serta dengan niat yang tulus. Wafatnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1453 di kota Demak. Ia kemudian dimakamkan di desa Kadilangu dekat kota Demak, Bintara. Makam ini hingga sekarang masih dapat ditemukan dan menjadi situs sejarah Indonesia. Makam Sunan Kalijaga sangat ramai diziarahi orang-orang dari seluruh Indonesia pada waktu tertentu. Demikianlah biografi Sunan Kalijaga yang singkat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.